Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Perkenalkan dengan saya Kak Firdaus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis pemantulan bunyi. Nah, sebelum kita membahas mengenai jenis pemantulan bunyi, adik-adik pada suka membayangkan gak sih kenapa kalau misalkan kita bunyi di ruang tertutup gitu ya, akan lebih terdengar lebih keras dibanding ruang terbuka. Gitu. Atau kadang misalkan kita suka teriak di suatu tebing, lalu ada yang meniru suara kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Atau juga kalau misalkan kadang kita mendengar, misalkan lawan berbicara kita sedang bicara kepada kita, tapi kita kurang jelas. Kadang sangat jelas, kadang kurang jelas. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu akan dijelaskan pada jenis pemantulan bunyi. Silakan diperhatikan. Nah, ada hukum pemantulan bunyi. Nah, yang pertama, bunyi pantul dan bunyi datang terletak pada suatu bidang datar. Nah, jadi bidang datarnya seperti ini. Ini bidang datar nih. Nah, katanya besar sudut pantul sama dengan sudut datang. Nah, sudut pantul kita namakan I, sudut datang sudut datangnya I, sudut pantulnya R maksudnya. Nah, jadi kita bisa lihat pada gambar, ini ada gelombang bunyi datang melalui suatu bidang datar. Nah, membentuk sudut ini adalah garis normalnya. Ya, membentuk sudut. Nah, kemudian akan dipantulkan dengan sudut yang sama besar. Jadi kalau misalkan contoh nih, kalau sudutnya adalah 30 derajat, berarti nanti sudut pantulnya pun harus 30 derajat. Gitu. Ya, itu hukum pemantulan bunyi. Nah, berarti agar terjadinya suara yang jelas berarti sudutnya harus sama dong, gitu. Bagaimana kalau sudutnya berbeda? Nah, jadi penyebab tidak jelasnya bunyi ketika diterima oleh pendengar itu karena sudut yang dibentuk oleh bunyi datang itu tidak sama dengan sudut yang dibentuk oleh bunyi pantul. Gitu. Jadi kalau misalkan bunyi datang sama bunyi pantul kan yang didengar, yang bakal diterima oleh pendengar kan. Bunyi datang itu oleh si pembicara. Nah, ternyata kalau sudutnya tidak sama, itu suaranya akan kurang jelas gitu. Nah, berarti kalau misalkan sudutnya sama, nah, yang akan diperoleh adalah bunyi pantul yang paling kuat, artinya yang jelas gitu. Jadi kalau misalnya kita mendengar suara jelas, itu berarti sudut datang dan sudut pantulnya sama gitu. Kalau misalnya kurang jelas berarti sudut datang dan pantulnya tidak sama. Nah, itulah mengapa kadang kalau kita mendengar lagi dengerin teman kita bicara misalkan tapi kurang jelas gitu. Nah, itu alasannya karena sudut datang dan pantulnya berbeda. Nah, kemudian jenis pemantulan. Nah, jenis pemantulan yang pertama ada bunyi yang memperkuat bunyi asli. Nah, ini terjadi bersamaan dengan bunyi asli. Jadi bunyi pantulnya bersamaan dengan bunyi asli. Nah, ini biasanya terjadi di ruang sempit pada umumnya kalau kita sedang bernyanyi di kamar mandi. Kamar mandi kan sempit ya. Nah, jadi ketika kita bernyanyi gitu. Nah, atau kita misalnya teriak deh. Bunyi aslinya tuh berlari. Nah, karena ruang sempit berarti kan dia memantulkannya cepat. Nah, bunyi pantulnya juga sama, berlari. Nah, jadi bunyi asli dan bunyi pantul itu berbarengan. Ketika bunyi asli suaranya bunyi pantul juga dalam waktu yang sama. Nah, inilah mengapa dikatakan memperkuat bunyi asli sehingga bunyi yang didengar itu akan lebih keras gitu. Karena biasanya berbarengan, bersamaan ya, bunyi asli sama bunyi pantul. Nah, kemudian ada gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam itu adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian dengan bunyi asli sehingga hanya terdengar sebagian. Jadi contohnya seperti ini. Jadi gaung atau kerdam itu terjadi di ruang yang agak luas. Pada umumnya biasanya adalah bioskop atau ruang teater dan sebagainya. Makanya kenapa di bioskop itu dilapisi karpet, nah agar tidak terjadi pemantulan yang
seperti gaung atau kerdam. Sebenarnya gaung atau kerdam ini sangat merugikan. Ya, kenapa bisa merugikan? Kita lihat. Di sini bunyi aslinya berlari. Nah, tetapi bunyi pantulnya bernya itu ketika bunyi aslinya lagi bilang la. Nah, kemudian la-nya bunyi pantul itu ketika bunyi aslinya sedang bilang ri. Nah, sehingga pada bagian ini nih, ini kurang jelas nih. Jadi yang didengar itu hanya ri. Nah, gitu. Karena ketika bagian ini kan tidak sama ya, makanya jadi kurang jelas. Gitu. Jadi gaung atau kerdam ini makanya merugikan karena sebagian informasi dari bunyi tersebut tersamarkan. Seperti itu. Tadi alasannya mengapa pada bioskop dilapisi karpet, ya alasannya itu agar tidak terjadi pemantulan sehingga merugikan karena suaranya samar-samar. Nah, kemudian gema. Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai terdengar. Nah, gema itu terjadi di luar ruangan ya, di tempat yang luas. Nah, jadi gini, gema ini bunyi aslinya berlari. Nah, bunyi pantulnya justru muncul setelah kita selesai bicara. Berlari. Nah, baru muncul lagi berlari. Jadi saling apa yang namanya? Seperti bersaut-sautan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah berlari, nah bunyi pantulnya juga baru muncul berlari. Oleh karena itu mengapa gema ini menguntungkan atau seperti terkesan bersaut-sautan, itu alasannya. Ya. Nah, jadi jenis pemantulan bunyi tadi ada bunyi untuk memperkuat bunyi asli yang bersamaan. Kemudian ada gaung atau kerdam yang terdengar sebagian. Kalau gema itu terdengar seperti bersautan. Jadi nyambung terus antara bunyi asli dan bunyi pantul. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Seorang pendaki gunung yang sudah sampai di puncak gunung berteriak memanggil temannya dengan nama Paula yang berada di lembah dengan terdengar bunyi pantul Paula, Paula, Paula. Nah, ini berarti kan terdengar berkali-kali kan? Nah, berkali-kali dan tidak ada informasi yang hilang sesuai namanya Paula. Nah, peristiwa ini dinamakan apa? Nah, yang pertama kita lihat. Ini berada di gunung, berarti di ruang terbuka. Nah, berarti tidak mungkin tidak mungkin yang memperkuat bunyi asli kan, karena memang tidak ada pilihannya. Kalau gaung, benar gak gaung? Nah, ini informasinya jelas, berarti bukan gaung ya. Jelas ini jawabannya adalah gema. Kalau gaung kan pasti ada informasi yang hilang dan kurang jelas. Gitu. Jawabannya gema ya. Kenapa? Karena berulang-ulang. Gitu. Jadi informasinya tidak ada yang hilang dan pengucapannya berulang-ulang. Seperti itu. Nah, sekarang pemantulan bunyi itu memiliki rumus. Nah, rumusnya adalah V sama dengan 2 dikali S dibagi T. Nah, kenapa bisa begitu? Karena misalnya gini. Kita misalkan ini ada sumber bunyi nih. Gitu ya, ini bunyi. Nah, misalkan yang hanya satu orang yang sedang berbicara, jadi nggak ada orang lagi. Nah, misalnya ini ada tebing. Nah, si orang itu pengen tahu berapa sih kecepatan bunyinya, gitu. Nah, berarti kan kalau dia teriak dan ada tebing, dia membutuhkan gelombang bunyinya harus nyampe ke tebing dulu dong. Nah, dari tebing terus ngapain? Nah, dari tebing harus dipantulkan, gitu, untuk didengar oleh si yang teriaknya, gitu kan. Nah, karena dia dari sumber bunyi ke tebing, kemudian dari tebing dipantulkan kembali, oleh karena itu mengapa jaraknya dikali 2? Karena di sini jaraknya menempuh 2 kali jaraknya. Ya, jadi kan pada umumnya rumusnya V sama dengan S per T kan. Nah, tapi kalau pemantulan bunyi ya 2 kali S dibagi T. Seperti itu ya. Nah, V itu cepat rambat bunyi, satuannya meter per second. S itu adalah jarak dalam meter, T-nya dalam waktu. Maksudnya T-nya dalam detik. Nah, manfaat pemantulan bunyi. Nah, ini kita sebentar ya, kita hapus dulu. Nah, manfaat pemantulan bunyi yang pertama
itu untuk mengukur kedalaman laut. Nah, gini ya. Jadi kita bisa mengukur kedalaman laut menggunakan pemantulan bunyi. Gitu. Jadi ini dari kapal gitu ya. Dia melepaskan sinyal bunyi. Nah, ketika sudah mencapai dasar laut nanti akan dipantulkan dan diterima sinyalnya oleh si penerima sinyal pada kapal. Nanti baru kita bisa mengetahui sedalam apa lautnya. Seperti itu. Jadi manfaatnya bisa mengukur kedalaman laut, kemudian juga bisa mengukur kedalaman goa, ya. Jadi kita pengen tahu goa ini dalamnya seberapa dalam goanya, ya kita bisa menggunakan pemantulan bunyi. Kemudian itu ultrasonografi atau USG, yaitu untuk mengecek kandungan ibu hamil atau ingin mengetahui janin di dalam perut ibu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita contoh soal. Sebuah senjata ditembakkan pada titik P di antara dua dinding jurang vertikal. Nah, misalkan kita gambar dulu ya. Misalkan gini deh. Ini dindingnya, ini dinding jurang vertikal ya. Nah, misalnya di sini ada titik P. Nah, dua bunyi pantul yang pertama didengar masing-masing 1,5 detik dan 2,5 detik. Maksudnya adalah bunyi yang terdengar di, katakanlah ini tebing A, ini tebing B ya. Nah, ini waktunya didengar katanya 1,5 detik. Nah, dari titik P ke A, kemudian dari titik P ke B, waktunya adalah 2,5 detik. Kenapa 1,5 detik itu di titik A? Ya karena kan semakin dekat dengan tembok atau misalkan jurang, ya itu akan semakin cepat memantulkannya. Itu makanya yang 1,5 ini yang lebih dekat dengan si tebing tersebut. Nah, berarti B ini yang 2,5 gitu karena itu yang agak jauh. Ya. Kita boleh namain ini TA dan TB. Nah, kemudian jika cepat rambat gelombang bunyi di udara 320. Nah, berarti kan ini mediumnya udara kan? Berarti kecepatannya sama dong. Mau di tebing A maupun tebing B, kecepatannya sama-sama 320 meter per second. Ini juga sama. 320 meter per second. Nah, maka jarak antara kedua dinding jurang adalah berarti kita mau mencari nilai jarak total. Berarti kan kita harus tahu dulu dong jarak dari titik P ke A itu berapa, atau kita tulis SA, kemudian SB-nya juga berapa. Baru nanti kita jumlahkan kan. Nah, kita bagi gini ya. Rumusnya apa tadi? V sama dengan 2 kali S dibagi T. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari nilai S gimana? Berarti T-nya pindah ruas dong. Berarti V kali T, 2-nya juga pindah ke bawah kan? Per 2. Nah, gini. Nah, berarti kalau kita mau nyari SA berarti sama dengan VA kali TA dibagi 2. Nah, ini kita masukkan 320 dikali waktunya 1,5 dibagi 2. Nah, berapa ini? Nah, berarti 320 dikali 1,5 dibagi 2, itu didapat hasilnya adalah 240 meter. Nah, kemudian kita yang SB. Sama juga, ini berarti pakai data VB kali TB bagi 2. Nah, VB-nya yang ini ya, 320. Kemudian TB-nya yang 2,5 dibagi 2. Nah, berarti 320 kali 2,5 dibagi 2, itu hasilnya berapa nih? Coba 320 kali 2,5 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 400 meter. Nah, berhubung ini diminta adalah jarak kedua dinding jurang, berarti kita hitung S totalnya. Itu SA tambah SB. Nah, berarti 240 ditambah 400 sama dengan 640 meter. Nah, jadi jawabannya adalah A, yaitu jarak kedua dindingnya seperti itu. Ya, jadi kita juga bisa mengukur jarak kedua dinding ya menggunakan pemantulan bunyi tersebut. Ya. Oke, seperti itu penjelasan mengenai pemantulan bunyi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.